Ada yang bilang nyolder komponen SMD itu harus pakai solder uap. Nyatanya enggak juga sih. Sekarang saya mau membuktikan ya kalau nyolder komponen SMD itu bisa pakai solder biasa. Pertama yang harus kita siapkan itu pinset. Pastikan pinset kita cukup tajam ya, lancip, karena akan membantu untuk memegang komponen-komponen yang kecil. Kedua, solder yang kondisinya cukup bagus ya. Cara kita mengetahui soldernya cukup bagus itu kita bisa cek di ujung soldernya. Itu kalau kita taruh timah, si timah ini akan menempel di solder ini. Itu bisa dikatakan solder kita dalam kondisi baik. Sekarang kita coba lanjut solder resistor. Sebentar kita zoom dulu. Pertama, kita kasih timah dulu di salah satu kakinya. Contoh seperti ini. Ini satu kaki saja yang dikasih timah. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya untuk pertama menempelkan komponen itu ke timah tersebut. Sekarang kita pasang resistor ini. Resistor ini ukurannya 0805. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, cuman kita pakai 0805. Sekarang kita pasang. Nah, pastikan si resistor ini sudah menempel dengan baik ya, dengan solderan yang matang. Kita lanjut pasang resistor kedua. Lanjut resistor ketiga. Nah, 3 resistor ini sudah terpasang. Kita coba pasang transistor PC547 SMD. Ini cukup sulit untuk dipegang. Pastikan komponennya itu lurus dan rata, tidak mengambang. Nah, sekarang 4 komponen SMD kita sudah terpasang. Kita coba solder yang sisi lainnya. Kita cukup sedikit saja timah, jangan sampai menggunung, karena itu mempengaruhi jelek atau bagusnya solderan kita ya. Nah, semua resistor dan transistor sudah tersolder. Sekarang kita lanjut pasang IC 74595 ini. Kita kasih timah satu kaki saja di pojok. Nah, ini dia IC-nya. Kita pasang di sini. Pastikan jangan terbalik. Pastikan komponennya lurus ya, kakinya tepat, tidak melenceng-melenceng. Sekarang kita solder kaki yang lainnya. Nah, ada cara cepatnya. Biasanya kan orang nyolder satu kaki. Tapi kita sebenarnya bisa nyolder langsung 2 kaki. Tempelin saja, jangan takut konslet. Nah, ketika ada timah yang membandel seperti ini, kita bisa pakai atraktor atau penyedot timah. Sekarang kita solder sisi yang lain. Nah, komponen ini sudah tersolder tanpa solder uap. Kita coba bersihkan terlebih dahulu. Nah, tinggal ada 2 IC yang kakinya sangat kecil-kecil ini. Apakah bisa pakai solder? Ya, tentu saja bisa. Kita menggunakan teknik kita juga butuh ini ya, atraktor buat membantu membersihkan timah-timah yang sulit untuk diangkat. Kita coba ya, panaskan kasih timah 2 kaki juga nggak apa-apa, karena emang ukurannya kecil banget. Sekarang kita pasang IC-nya. Nah, pastikan posisinya sudah tepat dengan PCB-nya ya. Sekarang kita coba solder kakinya 2/2, nggak perlu 1/1 ya. Ada tumpukan solder ini, tumpukan timah ini tidak masalah ya, nanti kita bisa sedot. Coba kita solder sebelahnya, sisi lainnya.
Nah, sekarang kita coba sedot timah yang masih menumpuk. Inilah kenapa saya bilang tadi soldernya itu harus kondisi bagus ya. Karena ini sangat mempengaruhi untuk pemasangan komponen yang emang kecil-kecil gini. Timahnya sudah tidak ada yang menggumpal lagi atau konslet ya, sudah aman ini. Sekarang kita lanjut coba pasang ESP32 yang kakinya lumayan kecil-kecil juga. Kita kasih satu timah di pojok. Sekarang kita pasang, pastikan lurus. Nah, ketika sudah terpasang dengan satu solderan di ujung, kita coba solder yang di sisi lainnya, satu aja, supaya si komponen ini tidak bergeser kemana-mana ketika kita menyolder. Ini sudah kencang ya, karena dua sisi sudah tersolder. Sekarang kita lanjut solder yang sisi lainnya. Dengan cara 2/2 boleh, 1/1 juga boleh. Nah, sisi sini sudah tersolder. Sebenarnya ada cara penyolderan yang cukup cepat, yaitu dengan cara langsung diblok dengan timah. Nih saya contohkan ya untuk sisi ini. Pertama kita dari ujung panaskan, lalu sambil digeser solder kita, sambil dikasih timah. Kita nggak usah mikirin konslet tidaknya ya, karena saat proses penyolderan tidak ada arus listrik di PCB ini, jadi aman. Yang penting disolder dulu saja. Nah, komponen SMD ini sudah terpasang. Lalu apa proses selanjutnya? Biasanya kita bersihkan dengan thinner atau cairan pembersih PCB. Kita pakai sikat ini namanya sikat antistatik. Ya, ada cara penyolderan yang cukup cepat, yaitu dengan cara langsung diblok dengan timah. Nih saya contohkan ya untuk sisi ini. Pertama kita dari ujung panaskan, lalu sambil digeser solder kita, sambil dikasih timah. Kita nggak usah mikirin konslet tidaknya ya, karena saat proses penyolderan tidak ada arus listrik di PCB ini, jadi aman. Yang penting disolder dulu saja. Nah, komponen SMD ini sudah terpasang. Lalu apa proses selanjutnya? Biasanya kita bersihkan dengan thinner atau cairan pembersih PCB. Kita pakai sikat ini namanya sikat antistatik. Kondisi, jangan ngomong. Nah, sekarang kita sikat. Basah juga nggak masalah ya, karena nanti juga kering. Nah, sudah tersolder. Jadi ini cukup membuktikan ya kalau nyolder komponen SMD yang kecil-kecil juga bisa pakai solder. Tidak butuh solder uap lagi. Apa maning? Oke, itu saja video kali ini. Selamat makan, selamat bernafas. Nah, sekarang kita sikat. Basah juga nggak masalah ya, karena nanti juga kering. Nah, sudah tersolder. Jadi ini cukup membuktikan ya kalau nyolder komponen SMD yang kecil-kecil juga bisa pakai solder. Tidak butuh solder uap lagi. Oke, itu saja video kali ini. Selamat makan, selamat bernafas.